warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dari Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Akan menjelaskan mengenai flowchart siklus penggajian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nova Fadilah dengan NIM 22101200301. Lalu ada rekan teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Febernida. NIM saya 2210112000813. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Aura Firdaus dengan NIM 22101120130. Pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama, pengertian flowchart, yang kedua, simbol-simbol dalam flowchart, dan yang ketiga adalah flowchart siklus penggajian. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian flowchart. Kemudian untuk pengertian flowchart sendiri, flowchart atau diagram alur atau bagan arus adalah representasi grafis dari suatu algoritma atau proses yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan langkah-langkah, keputusan, dan aliran logika dari proses tersebut. Simbol-simbol ini dihubungkan dengan garis atau panah untuk menunjukkan urutan atau aliran dari langkah-langkah tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Aura Firdaus dan Febernida Jebua tentang simbol-simbol flowchart. Terima kasih. Nah, sebelum kita membuat flowchart, yang perlu kita ketahui adalah simbol-simbol dari flowchart itu sendiri. Saya akan menjelaskan beberapa arti dari simbol-simbol flowchart. Yang pertama, ada flow atau connecting line. Flow adalah simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah one pack reference. Simbol ini digunakan untuk keluar masuk atau menggabungkan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga ada off pack reference. Simbol ini berfungsi mirip dengan simbol yang kedua. Yang membedakan adalah untuk masuk keluar atau penggabungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang keempat ada terminator. Simbol ini yang menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Yang kelima ada proses. Simbol ini yang menyatakan suatu proses dilakukan oleh komputer. Dan yang keenam ada decision. Simbol ini yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Hai, perkenalkan nama saya Febernida. NIM saya 2210112000813. Nah, sebelum kita membuat flowchart, perlu kita ketahui dulu simbol-simbolnya ya, sehingga kita bisa mengetahuinya dan mempraktikkannya dalam perusahaan kita. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol flowchart itu. Mungkin teman-teman bisa melihatnya ya. Itu yang pertama, input atau output. Simbol ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang kedua, ada manual operation. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketiga dalam bentuk dokumen. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Adanya keempat itu predefined process, di mana simbol ini melaksanakan suatu bagian subprogram atau prosedur. Yang kelima itu adanya display yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang keenam ada preparation, di mana simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Sekian penjelasan saya tentang simbol-simbol flowchart. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart penggajian yang tertera pada gambar di belakang saya. Yang pertama adalah karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi 2 lembar. Lembar pertama dikirim ke PSDM atau HCD, dan yang lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM atau HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pemimpin diserahkan bersamaan dengan uang atau gaji oleh PSDM atau HCD. Kedua, PSDM atau HCD. Setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM merekam presensi rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM merupakan bagian memberikan slip gaji yang telah divalidasi berserta. Untuk bagian keuangan sendiri,
rekan presensi yang diterima dari PSDM atau HCD oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap menjadi 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, lalu lembar kedua sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan kepada manajer. Lalu untuk bagian manajer sendiri, setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lalu lembar kedua diberikan ke PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai siklus penggajian. Jika ada kekurangan kata atau kekurangan dalam bicara untuk presentasi video kali ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.